Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan si GBP USD, yang dimana kalau pada candle hariannya kita lihat bahwa ini pergerakannya cukup naiknya cukup banyak, dan kenaikan hari ini pun sebenarnya ditopang oleh adanya berita yang tentang inflasi di Amerika itu sendiri. Yaitu beritanya pada saat jam setengah 8 tadi, ya, jam setengah 8 waktu WIB, harganya langsung naik ke atas. Lalu kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya si GBP USD ini sudah cukup banyak turun juga. Dia sudah cukup banyak turun, dan penurunan ini sangat wajar ketika memang dia sudah jenuh untuk turun, ya, dan ingin menaikkan harganya kembali. Kita perhatikan dari kenaikan ini, seperti yang saya katakan kemarin, setelah dia naik dari harga 34241 atau 34240, ya, dia sempat membentuk sebuah sideway di sini, atau sedikit base, ya, secara harian, ya. Dan kalau misalkan harian kan berarti kan range-nya cukup besar, ya. Ya, pokoknya di sini ada base untuk hariannya, dan saat ini dia sudah mencoba untuk breakout atau tembus dari base tersebut, yaitu pada harga 36258. Lalu kalau kita perhatikan di candle 4 jamnya, pergerakan si GBP USD ini cenderung sideways sebenarnya, cenderung sideways setelah kenaikan dia. Jadi kan kenaikan dia hari ini tuh cukup banyak, ya. Dan dari kenaikan ini pun kita lihat bahwa harga itu ternyata masih belum bisa close di atas harga high yang sebelumnya, yaitu pada 36420. Lalu untuk range pergerakan dia itu dari paling rendah itu ada pada harga 35780. Ya, intinya kalau kita lihat candle hariannya atau candle 4 jam, yaitu dia sedang sideways. Lalu kita perhatikan kembali di candle 1 jam. Nah, di sini saya zoom out dulu. Kita buka analisanya. Pada candle 1 jam ini sebenarnya kenaikan tertinggi dia itu ada pada level 36612 sampai 36725. Dan ini masih belum bisa ditembus sama si GBP USD ini sendiri, ya. Jadi si GBP USD ini masih berkutik di daerah-daerah 13638 sampai 1364116, ya, sampai dengan paling rendahnya itu, ya, paling rendah itu ada di 35921 sampai dengan 35952 di sini. Ini kita tarik dulu garisnya. Nah, ini, ya, masih daerah-daerah sini tuh. Kalau kita tarik kotaknya kan dia belum bisa breakout dari si kedua base ini. Lalu di sini ada 36120 itu sebenarnya saya buat untuk penanda bahwa ketika harga berada di atas 36120 berarti dia itu ada potensi untuk naik ke atas. Dan ternyata benar saja pada hari ini ketika harga sudah berada di atas 36120 ini, harga cenderung untuk naik ke atas. Lalu ketika harga bisa menembus 36120 ini, maka harga cenderung ke bawah di 35921 sampai 35952. Saat ini kalau kita perhatikan, ya, si GBP USD sendiri sedang berusaha untuk menembus harga 36368 ini sampai dengan 36416 ini, ya. Kalau dia berhasil menembus, kemungkinan besar dia akan melakukan retest kembali. Baru dia melanjutkan kenaikannya, itu di kenaikan tertingginya ada di 36612, ya, sampai dengan 36725. Jika memang dia menembus area itu dan masih melanjutkan kenaikannya, maka kenaikan tertinggi dia itu ada pada level harga 37160 sampai 37463. Yang dimana kalau kita perhatikan di sini, dia masih belum bisa menembusnya, ya, dari tanggal 27 September dan tanggal 28 September di sini. Dia ada 2 hari, ya, untuk menembus, tapi masih gagal dan akhirnya turun sangat dalam.
turun ya, dia turun sampai dengan si dimension yang ini. Dimension pada harga 34158 sampai 34371. Tiga empat 158 sama 3134 371. Nah, ini merupakan dimension terkuat dia saat ini, dan syarat dia untuk kesini itu dia harus bisa menembus di 35.000 ini, karena 35.000 ini merupakan key support dia, yang dimana pada video sebelumnya juga saya ada katakan bahwa ketika dia bisa menembus ini maka dia bisa turun kembali, dan jika dia memang dia sudah menembus 35 ini maka dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Dan saat ini kita perhatikan ketika dia menembus dia lanjut naik ya, dan ini masih dalam range sideway-nya dia. Hanya saja kalau kita perhatikan sideway-nya itu sudah makin tinggi ya, jadi setiap itu dia membuat higher height, dan higher height hanya saja untuk polanya itu masih belum bisa dilihat dengan jelas, karena kan pergerakan harga ini baru naik dari penurunannya. Jadi masih dikategorikan sideway karena dia masih bergerak dalam range yang sama. Lalu kita lihat lagi di 30 menit, pada candle 30 menit harga itu kalau kita perhatikan di candle yang 1 jam di 30 menit ini masih belum bisa menembusnya ya, karena kenaikan dia itu cukup tertahan ya, sudah sekitar 2 jaman di sini ya, 2 atau 3 jaman di sini, dan masih belum bisa untuk langsung naik ke atas ya. Dia ada close di sini satu kali, tapi akhirnya di rejection kembali ke bawah. Lalu candle ini kalau kita perhatikan ketika dia crash nih ya, dia belum bisa menembus ini tadinya. Dia crash ke bawah dan akhirnya dia bisa bertahan di area 35921 ini. Baru dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas kembali. Nah, ini perlu kita perhatikan apakah candle nanti itu akan ke atas atau ke bawah itu ketika dia sudah ada konfirmasi pada saat dia close di atas, lalu ada satu candle lagi yang naik cukup tinggi ya, close di atas high yang ini, baru itu bisa dikatakan sebagai candle konfirmasi. Tapi kalau misalkan candle yang breakout itu ya, misalkan ini candle breakout ini, misalkan ini candlenya kan breakoutnya, terus di sini dia ada satu candle konfirmasi close di atas ini. Nah, itu berarti kita udah bisa buy di daerah sini, dan stop loss kita itu di bawah candle ini atau di dalam base ini. Tapi jika memang candle konfirmasinya gagal atau harga turun kembali, berarti itu breakout yang lemah. Yang tandanya kita lebih baik wait and see dan jangan open posisi dulu. Nah, kalau kita perhatikan di sini breakout dia masih cukup lemah ya, belum ada kekuatan, karena kita lihat di sini candlenya masih antara merah dan hijau, nggak langsung naik tinggi. Karena juga ini kita lihat juga breakout dia, candle yang breakout dia ini masih tergolong doji ya, belum langsung candle bullish panjang. Jadi ini masih ada potensi untuk turun kembali kalau misalkan dia nggak kuat bertahan di atas. Tapi kalau dia bisa bertahan di atas, lalu harga juga langsung naik kembali seperti ini nih, harga masih cukup kuat untuk naik ya, otomatis dia akan naik ke atas ini pada level harga 36612 sampai 36725. Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan di GBP USD, dan jika memang kalian rasa saya ada yang kurang dalam penjelasannya atau misalkan ada yang kurang dipahamin, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar, dan jika memang saya ada yang salah ya tolong dikoreksi. Dan jika kalian merasa video ini berguna untuk teman juga saudara kalian yang sedang trading juga atau yang sedang mau belajar trading, silahkan share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan subscribe channel YouTube Juno Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video edukasi dan juga video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.